Kau baik Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kan setia menyembah-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih setia-Mu, nyatakan lebih lagi Tuhan.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang kekal di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang begitu indah ini Tuhan, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Oleh karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, kami senantiasa rasakan tiap-tiap saat, tiap waktu di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Selalu baru setiap hari. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Setelah kami memuji-muji Engkau, ini saatnya Tuhan kami memberi hati kami untuk diajar oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang baru, sehingga firman itu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini adalah terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema pada pagi hari ini saya berikan judul Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, judul perikopnya adalah tentang Sakeus. Berbicara soal Sakeus, saya percaya bahwa kita semua sudah pernah mendengar tentang kisah ini, bahkan pikiran kita langsung terbawa kepada satu sosok yang berbadan pendek, kemudian yang naik di atas pohon,
untuk melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun ketika membaca perikop ini tentang Sakeus, saya langsung teringat sebuah lagu sekolah minggu yang dulu diajarkan oleh guru sekolah minggu saya kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu, yang berkata seperti ini. Sakeus orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Tuhan Yesus. Nah, lagu ini masih begitu terngiang di dalam pikiran saya. Bahkan ketika dikatakan ada orang menyebut tentang Sakeus, pasti lagu ini langsung saya ingat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain tentang Sakeus di dalam perikop ini berbicara soal Sakeus, tapi ada hal yang menarik juga yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu berbicara soal kota Yeriko. Ya, jadi di ayat yang pertama dituliskan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus harus masuk dan melintasi kota ini? Begitu. Sedangkan kalau kita mundur ke pasal sebelumnya, pasal 17, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam perjalanan dari Samaria menyusur perbatasan Galilea hendak ke Yerusalem. Jadi tujuan Tuhan Yesus adalah sebenarnya ke kota Yerusalem, tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus masuk dulu ke kota Yeriko. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus harus masuk ke Yeriko? Ada hal apa sebenarnya yang ada di kota ini sampai Tuhan Yesus harus mampir ke kota ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah saya menemukan ternyata bahwa pada waktu bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, setelah mereka merebut kota ini, itu kita bisa baca di dalam Yosua di sana. Di dalam pasalnya yang ke-6, kitab Yosua pasalnya yang ke-6, ayat 26 di sana Yosua melepaskan kutuk atas kota ini. Setelah mereka merebut kota Yeriko, Yosua di sana dikatakan dia melepaskan kutuk atas kota ini. Ayat 26 dari pasal 6 di dalam kitab Yosua dikatakan seperti ini, bahwa terkutuklah orang yang membangun kota ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Dia akan meletakkan dasar kota ini, dan dengan membangun dengan menyerahkan nyawa anaknya yang bungsu, dia akan membangun palang pintu kota ini. Nah, itu dilepaskan oleh Yosua setelah dia merebut kota Yeriko. Dan ternyata pada zaman pemerintahan Raja Ahab, pada waktu itu di Israel, Hiel orang Betel membangun kota Yeriko dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung yang bernama Abiram. Ia membangun dasar kota Yeriko, dan dengan nyawa anaknya yang bungsu yang bernama Segub, ia memasang palang pintu kota Yeriko. Itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Jadi rupanya ada kutuk di kota ini. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus dikatakan masuk ke kota Yeriko. Yang kedua, kenapa sampai Tuhan Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko? Yang saya temukan adalah bahwa ternyata Yeriko ini adalah tempat persinggahan para imam. Jadi kalau mereka dalam perjalanan, misalnya seperti Tuhan Yesus akan menuju Yerusalem, mereka mampir dulu ke kota Yeriko. Dan dalam Talmud Yahudi, di sana dikisahkan bahwa jumlah imam dari orang Yeriko itu hampir sama banyak dengan imam-imam yang ada di Yerusalem. Sehingga Tuhan Yesus pun harus mampir begitu ya di kota Yeriko ini, karena itu adalah memang tempat persinggahan para imam dan para nabi pada waktu itu. Nah, dan yang ketiga,
Mengapa sampai Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko ini adalah karena Tuhan Yesus tahu bahwa di sana ada orang yang sangat rindu untuk melihat dirinya. Ada orang yang sangat ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa di sana akan terjadi pertobatan. Sehingga Tuhan Yesus mampir di kota ini, masuk melintasi kota ini. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah kisah-kisah yang menarik dari kota Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Lukas pasal 19 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana kita akan melihat bagaimana seorang Sakeus yang ada di kota itu, ternyata dialah orang yang ingin itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di sana kita melihat bagaimana ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota itu dan melintasi kota itu, Sakeus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ditulis oleh firman Tuhan, nanti Bapak Ibu baca ya di sana, dikatakan bahwa Sakeus katanya berusaha begitu ya untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi apa yang menjadi kendalanya? Ternyata Sakeus ini memiliki badan yang pendek dan itu dia berada di antara orang banyak sehingga usahanya itu untuk melihat Tuhan Yesus tidak berhasil. Tapi yang luar biasa dari diri Sakeus adalah dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan dia tidak habis akal. Dia berusaha katanya oleh firman Tuhan berlari mendahului orang banyak. Dan setelah dia mendahului orang banyak, dia melihat ada pohon di sana. Kemudian dia naik di atas pohon dan itu ditulis ada pohon ara. Dia naik dan dia menantikan Tuhan Yesus yang akan lewat. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata menarik sekali setelah Sakeus berada di atas pohon, kemudian Tuhan melintasi tempat itu, melewati tempat itu, Tuhan Yesus melihat, oh ada orang di atas pohon. Dan Tuhan Yesus pasti dong kenal siapa dia, yaitu Sakeus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Sakeus. Wah, Sakeus kaget Bapak Ibu, kok Tuhan Yesus kenal nama saya? Ada apa ini? Kemudian Tuhan Yesus katakan, Sakeus, turunlah sebab aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu, saya benar-benar ini sangat menarik ya. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa kalau ada seseorang yang kita memang ingin sekali ketemu orang itu, dia sudah sangat terkenal. Misalkan Pak Jokowi begitu ya. Kita ingin bertemu sekali dan kita tahu Pak Jokowi akan lewat di daerah kita, kemudian kita berusaha untuk melihat Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi melihat kita, dia ternyata kenal kita, dia panggil nama kita, Fani misalnya. Waduh, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Bukankah kita akan sangat merasa berbangga hati? Begitulah Sakeus. Ketika Tuhan menyebut namanya, memanggil namanya, Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus Bapak Ibu, benar-benar itu dia seakan-akan seolah-olah, aduh, kok Tuhan Yesus ini tahu persis siapa saya. Pasti Tuhan Yesus tahu ya siapa saya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia turun, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia menerima firman Tuhan, katakan dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Kenapa? Karena dia merasa ternyata Tuhan Yesus kenal siapa dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu siapa dia. Padahal sebelumnya dia belum pernah melihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini yang kali pertama buat dia mau melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ternyata tahu siapa Tuhan Yesus itu. Makanya Sakeus kaget. Tetapi firman Tuhan katakan, kemudian dia turun dan dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata banyak orang yang tidak senang kepada Sakeus dan kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa dia menumpang di rumah orang berdosa dan mereka bersungut-sungut. Kenapa sampai Sakeus ini dikatakan orang berdosa? Di ayatnya yang awal-awal kita baca, ayat pertama dan kedua, di sana dituliskan bahwa di situ ada seorang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai katanya.
dan seorang yang kaya. Kalau berbicara orang kaya, harusnya kan disenangi orang, benar apa tidak? Kalau orang tahu punya duit yang banyak, pasti banyak temannya. Tapi kalau nggak punya duit, siapa yang mau kenal kita? Tapi kalau dibilang dia berduit, pasti semua orang ingin berteman, ingin mendekati dia. Nah, tapi ternyata Sakeus tidak seperti itu. Dikatakan bahwa dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Kenapa, Bapak Ibu? Ternyata bukan masalah profesi atau pekerjaan dia sebagai seorang kepala pemungut cukai. Tapi rupanya yang pertama adalah kenapa sampai Sakeus itu dianggap sebagai orang berdosa, yaitu karena dia itu suka menarik pajak lebih daripada seharusnya. Jadi misalnya orang hanya membayar 3%, sama Sakeus bisa ditarik sampai 10%. Dan yang kedua, kenapa sampai dia dianggap orang berdosa? Karena dia itu bekerja sebagai kaki tangannya pemerintahan Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Yahudi. Jadi itulah sampai kenapa Sakeus ini dianggap orang berdosa. Tapi kita lihat, karena dia tertolak dari orang-orang sekitarnya dan tapi Tuhan Yesus ternyata mengenal dia, tahu siapa dia. Itulah yang membuat sampai Sakeus menerima Tuhan Yesus katanya dengan sukacita. Dan kita lihat selanjutnya dikatakan setelah Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus, kemudian di sana ternyata Sakeus berkata begini seperti kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini benar-benar menarik ya. Jadi ada dua hal yang saya temukan tentang Sakeus begitu ya, ketika ketika Tuhan Yesus datang menumpang di rumahnya. Nah, hal yang pertama, ketika Sakeus sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hal yang pertama adalah Sakeus ini mengalami yang namanya revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah perubahan pola pikir yang disertai dengan perubahan sikap dan tingkah laku. Nah, jadi rupanya ini Sakeus mengalami ini ketika Tuhan Yesus berjumpa secara pribadi dengan Sakeus. Yang pertama terjadi dalam diri Sakeus adalah adanya revolusi mental di dalam dirinya. Pola pikirnya berubah. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Yang tadinya Sakeus hanya berpikir untuk bagaimana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, bagaimana untuk memperkaya dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, mengambil keuntungan lebih daripada seharusnya. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya dikembalikan apa yang sudah diambil, tapi dia akan kembalikan 4 kali lipat. Bahkan kekayaannya katanya setengahnya akan dia berikan kepada orang miskin. Ada perubahan pola pikir yang terjadi dalam kehidupan Sakeus dan dilanjutkan dengan sikap dan tingkah laku. Jadi seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini juga harus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, baik perjumpaan melalui firman, melalui doa dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, haruslah terjadi perubahan ini. Pola pikir kita harus berubah, sikap dan tingkah laku kita pun harus berubah. Itu yang terjadi dalam diri Sakeus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu anak rohani saya bercerita kepada saya, dia katakan begini, Ibu, saya dulu ini orang yang pemarah. Saya bisa marah dengan hal yang kecil, itu bagi saya bisa jadi soal yang besar. Dia bilang, dia cerita bahwa dulu kehidupannya seperti begitu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, lewat dia selalu berdoa dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dia minta kekuatan dari Roh Kudus supaya hidupnya mengalami perubahan, dan itu terjadi
Bapak Ibu. Dia cerita bahwa beberapa hari yang lalu ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah suasana ibadah, tiba-tiba ada seorang protes dengan firman Tuhan yang dia sampaikan. Dikatakan seperti ini, itu salah, itu tidak seperti itu firman Tuhan itu. Apa yang kamu katakan itu salah. Sementara firman Tuhan disampaikan, ada seseorang yang memprotes. Kemudian saya tanyakan, terus bagaimana sikap Ibu ketika menghadapi soal itu? Dia katakan, saya hanya tertawa Ibu. Dan di dalam hati saya berdoa, Tuhan katanya, saya mengasihani orang itu. Saya katakan, wow, itu luar biasa. Nah itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita yang sudah rajin berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, seharusnya terjadi revolusi mental itu di dalam diri kita. Harus terjadi hal itu. Perubahan pola pikir dan perubahan sikap harus terjadi dalam hidup kita. Dan selanjutnya adalah yang kedua yang dialami oleh Sakeus adalah dia mengalami yang namanya revolusi iman. Imannya sekarang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dia menerima Tuhan Yesus dan bersuka cita. Jadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, imannya langsung tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya mungkin dia tidak beriman kepada Yesus, dia hanya sekedar tahu bahwa Tuhan Yesus itu seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Dia hanya sekedar tahu, tapi dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus itu menumpang di rumahnya dan Sakeus menerima dia di dalam hidupnya, imannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Dan seharusnya sebagai orang percaya pun kita mengalami hal yang sama. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, iman kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu juga seorang anak rohani saya membawa saudaranya yang dikatakan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu, ini ada saudara saya mau mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dia bawa kepada saya dan saya doakan lagi. Saya ajarkan firman Tuhan kepada dia. Kemudian saya bilang, maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, mau Ibu. Oke, kita berdoa sama-sama. Dan kemudian dia mengakui, firman Tuhan katakan siapa yang mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Dan itu dia katakan. Nah, kemudian mereka pulang. Setelah beberapa hari kemudian, saya kemudian mengunjungi orang tersebut, kemudian saya tanyakan, bagaimana setelah kamu menerima Tuhan Yesus? Apa yang kamu rasakan? Ada damai, Ibu, ada sukacita yang saya rasakan berbeda dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi harusnya seperti itu Bapak Ibu. Kita beriman harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Bukan beriman kepada diri kita, tetapi kepada Yesus. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dua hal yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama, ketika Sakeus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang pertama terjadi revolusi mental. Pola pikirnya berubah, sikap dilanjutkan dengan sikap dan tingkah laku. Dan yang kedua, imannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan biarlah juga kedua hal ini menjadi milik bagian kita. Kita yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, mari biarlah sikap dan tingkah laku kita selalu mengalami perubahan di dalam hidup ini. Semakin hari, semakin indah di dalam Tuhan. Dan yang kedua, biarlah iman kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Selain kau tiada yang lain,
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya. Di akhir ibadah ini mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau perjumpaan dengan Tuhan boleh sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Dan ketika hidup kami diubahkan oleh Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh mengalami perkara-perkara yang besar. Kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan itu boleh terus nantiasa menjamah kehidupan kami, mengubah hidup kami. Hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin indah bersama dengan Tuhan. Ini juga menjadi sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh memperkenalkan setiap orang yang kami temui berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya ada lebih banyak lagi orang boleh percaya kepada Tuhan dan dijamah oleh Allah saja. Dan kami boleh menyaksikan perkara-perkara yang besar juga boleh terjadi melalui kehidupan kami. Oleh karena itu beri kepada kami hati yang boleh sungguh-sungguh Tuhan melayani, hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi setiap jiwa-jiwa, supaya kami semua juga boleh menyaksikan dan juga boleh mengalami bahwa ada tuaian yang besar, ada kemurahan Tuhan boleh menjamah setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, beri kepada kami terus kedewasaan rohani untuk kami boleh mengerti bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam hidup kami, dan kami semuanya boleh mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan
menjamah kehidupan kami, firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami Tuhan yang sudah mengaturnya. Ada rencana Tuhan yang baik, ada rancangan Tuhan yang indah, ada kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi kami, kehidupan keluarga kami, ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, dan juga kebaikan Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami akan berpisah, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.